Anies mungkin ingin meniru keunikan, kekerenan, dan keberuntungan Presiden Jokowi dan Ganjar Pranowo saat naik delman. Anies sampai pindah tempat loh. Awalnya dia duduk di belakang, kemudian pindah ke depan, di samping kusir yang sedang giat bekerja. Biar lebih kelihatan di depan kamera kan. Udah senyum lebar, tahu-tahu kuda penarik delman itu enggak mau jalan, lalu ngamuk, menyeruduk ke arah orang-orang di sekelilingnya. Bahkan salah satu petugas menyebut kudanya stres. Stres karena dinaiki Anies ya. Halo guys, kembali bersama saya Nina Nur. Kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Akhirnya, PKS pada Kamis tanggal 23 Februari sudah mendeklarasikan Anies sebagai bakal Capres 2024. Deklarasi ini terlihat meriah ya, dengan adanya iring-iringan delman dan pemakaian baju putih seragam dengan syal berwarna oranye. Ini ala-ala Betawi gitu ya. Mungkin PKS mau mengingatkan publik soal kemenangan Anies dan PKS dulu di Pilkada DKI 2017. Namanya juga untuk menarik perhatian massa ya. Anies seneng dong. Akhirnya satu lagi partai yang partai bakal koalisi yang mendeklarasikan dirinya. Ini semacam pelipur lara ya, karena di dalam survei elektabilitas Litbang Kompas yang baru saja dirilis, angka Anies melorot, dikalahkan oleh Ganjar Pranowo. Terdapat penurunan angka perolehan Anies yang cukup besar, yakni 3,4% jika dibandingkan dengan hasil survei pada bulan Oktober lalu. Jeleknya lagi, jika dibuat simulasi 1-1 dalam Pilpres 2024, Anies ini selalu ada di pihak yang kalah, baik jika berhadapan dengan Ganjar maupun dengan Prabowo. Bahkan, jika berhadapan dengan Ganjar, kekalahan Anies ini jadi keterlaluan, hanya mendapat angka 39,8% dibanding dengan Ganjar yang mendapat angka mencapai 60,2%. Gimana nggak ketar-ketir kan Anies ini? Dia yang sibuk safari politik kesana-kesini, sibuk pula bikin berbagai macam drama, bahkan sudah dideklarasikan sebagai bakal capres oleh 3 partai politik, Nasdem, Partai Umat, dan PKS. Angkanya malah merosot dan dikalahkan Ganjar. Perasaan Anies yang ketar-ketir ini tertangkap oleh seorang pengamat politik, Adi Prayitno. Adi Prayitno mengomentari kehadiran Anies di Rakernas Partai Umat beberapa hari lalu. Ketika itu, Anies ditetapkan sebagai capres pilihan Partai Umat. Kemudian Anies membeberkan 5 kriteria cawapres di sana. Namun, menurut Adi Prayitno, kriteria cawapres itu seperti basa-basi saja. Justru Anies terlihat makin khawatir karena 3 partai politik yang diharapkan mengusung pencapresannya belum juga bersatu dalam sebuah koalisi. Kan gembar-gembor doang, nyatanya koalisi nggak juga jadi. Adi Prayitno mempertanyakan apakah Demokrat dan PKS berani atau enggak ya mengajak Anies berkeliling ke seluruh daerah memperkenalkan Anies sebagai capresnya ke seluruh Indonesia. Masuk akal ya pertanyaan dari Adi Prayitno ini. Waktu itu kan masih di pertengahan Februari ya. Waktu itu PKS belum resmi mendeklarasikan Anies sebagai capresnya. Sementara dukungan Partai Umat ini ya nggak berarti apa-apa untuk bisa mengusung Anies nyapres, karena Partai Umat tidak punya kapasitas untuk dihitung sebagai bagian dari aturan presidential threshold 20%. Partai Demokrat kemudian menyatakan dukungan terhadap pencapresan Anies. Ini disampaikan AHY di depan Surya Paloh sesudah pertemuan kedua belah pihak di kantor DPP Demokrat pada hari Rabu tanggal 22 Februari lalu. Jadi Surya Paloh ketemu AHY dulu tanggal 22, lalu besoknya pada tanggal 23 PKS deklarasi Anies capres. Kita kembali ke hari deklarasi Anies capres oleh PKS ya. Pemilihan kegiatan naik delman, saya kira ada unsur simbolis politis ya. Seakan Anies bersaing dengan Presiden Jokowi yang beberapa kali naik delman dalam berbagai momen khusus. Seperti ketika pasangan Jokowi JK akan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden pada tahun 2014. Mereka naik delman menuju Istana Negara ya. Rencana juga yang diisi oleh Ibu Negara ya? Ibu Negara. Ibu Ana dan Ibu Mufidah ya? Ya. Seperti ini pas Pampres agak kewalahan harus mengawal presiden dan wakil presidennya yang ingin dekat langsung dengan masyarakat.
Biasanya Cakri bila menggunakan kereta kencana ini ada sebuah payung ya. Dan ada beberapa kali Presiden naik delman sambil menyapa warga masyarakat ya. Misalnya di Yogyakarta bersama cucu beliau, di Madura bersama Yeni Wahid, dan di Tangerang bersama Kiai Haji Ma'ruf Amin. Sementara Ganjar Pranowo juga punya momen khusus dengan menaiki delman, yakni ketika bersama Gus Yassin mendaftar ke KPU Jawa Tengah dalam rangka Pilkada serentak tahun 2018. Ganjar juga terlihat sangat keren ya ketika naik kuda di acara Dieng Culture Festival pada bulan September tahun lalu. Keren ya. Ini bukan kampanye ya. Ini dalam konteks Ganjar Pranowo sedang bekerja sebagai Gubernur Jawa Tengah. Nah, Anies mungkin ingin meniru keunikan, kekerenan, dan keberuntungan Presiden Jokowi dan Ganjar Pranowo saat naik delman. Anies sampai pindah tempat loh. Awalnya dia duduk di belakang, kemudian pindah ke depan, di samping kusir yang sedang giat bekerja. Biar lebih kelihatan di depan kamera kan. Udah senyum lebar, tahu-tahu kuda penarik delman itu enggak mau jalan, lalu ngamuk, menyeruduk ke arah orang-orang di sekelilingnya. Bahkan salah satu petugas menyebut kudanya stres. Stres karena dinaiki Anies ya. Boro-boro naik kuda kayak Ganjar ya. Naik delman aja udah bikin kudanya stres. Kuda itu hewan yang sensitif ya. Dia sepertinya tahu mana orang yang niatnya baik dan mana yang niatnya jahat. Bisa jadi ya, kalau didekati orang-orang yang sering memberikan banyak manfaat kepada rakyat yang niatnya mulia, maka kudanya akan tenang, nggak bakal ngamuk. Atau bisa jadi karena nggak ada door prize yang diberikan pada sang kuda, sehingga dia agak males dan ngambek gitu ya. Itu sih kata netizen ya. Ngamuknya kuda delman yang dinaiki Anies ini seakan memberikan pertanda buruk ya pada Anies. Anies ini memang paling sering kena apes ya. Waktu nyobain motor gede, jatuh. Pernah jatuh juga waktu naik sepeda. Waktu jalan kecebur got. Waktu Anies kasih sambutan di Stadion JIS, pagar tribunnya ambruk. Waktu safari politik di Pekanbaru, panggungnya ambruk. Bahkan balon pun nyangkut di pohon. Seakan alam selalu berbisik ya, setiap kali Anies ini jualan kata-kata. Mungkin karena banyak ngibulin rakyat, jadi banyak bikin rakyat kecewa, seperti kekecewaan warga Jakarta yang mengharapkan punya rumah lewat program rumah DP 0 rupiah, atau kekecewaan warga di sekitar Stadion JIS yang nggak juga dapat menempati rumah susun seperti yang dijanjikan oleh Anies. Deklarasi Capres yang digelar meriah oleh PKS pun terasa semu ya, karena tidak dihadiri oleh teman-teman bakal koalisinya seperti Demokrat dan Nasdem. Alasan PKS sih katanya sepakat deklarasi sendiri-sendiri, nanti katanya baru barengan, entah nanti kapan. PKS sendiri katanya membuka peluang untuk memasangkan Anies dengan Sandiaga Uno sebagai cawapresnya. Kok kayak nyari modal usung capres ya? Emangnya Sandiaga mau dimanfaatkan lagi? Sementara Demokrat yang ketua umumnya sudah menegaskan mengusung Anies sebagai bakal capres 2024, ternyata menyentil Anies lagi soal cawapres. Demokrat mendesak Anies untuk segera menentukan cawapres agar bisa segera deklarasi paripurna koalisi perubahan. Loh, kok jadi balik ke titik nol lagi ya? Kalau Anies belum menentukan cawapres, maka koalisi tidak akan deklarasi. Ribet kan? Mau pilih AHY, gimana sama PKS? Jangan-jangan nanti PKS putar haluan ke koalisi Golkar atau ke Prabowo. Pusing kan? Gara-gara kuda ngamuk nih. Oke guys, jangan lupa like dan subscribe channel Siwur TV ya. Kura-kura emang juara.